Assalamualaikum, selamat bertemu kembali di mata kuliah ketiga tentang lembaga keuangan. Kali ini kita akan membahas produk keuangan yang berbasiskan teknologi atau biasa disebut fintech. Nanti kita akan berbicara ada satu contoh kasus tentang produk fintech yang mungkin kalian sudah sangat terbiasa dengan produk ini. Kemudian kita akan berbicara tentang konsep dasar dan perkembangan fintech. Kita juga akan melihat berbagai jenis produk fintech. Kemudian keunggulan dan kelemahan produk fintech di Indonesia juga kita akan sedikit bicara. Kemudian tahap yang terakhir adalah proses dan tahapan penjualan produk fintech. Kita mulai dari yang pertama, contoh kasus. Ya, ini dia. Kita akan berbicara tentang GoPay. Ya, salah satu produk fintech yang sangat erat ya, terutama buat kalian sekarang yang ada dalam dunia digital. Ya, yaitu GoPay. GoPay itu pembayaran digital yang dikembangkan oleh Gojek, perusahaan teknologi yang menawarkan berbagai layanan berbasis aplikasi dari transportasi online, layanan antar pesan makanan, pembayaran tagihan-tagihan. Ya. Kemudian mereka membentuk GoPay. GoPay itu diluncurkan tahun 2016. Awalnya hanya sebagai fitur tambahan ya, di aplikasi Gojek. Kemudian berkembang. Ya, sesuai dengan perjalanan waktu, GoPay berhasil berkembang jadi salah satu platform pembayaran digital terbesar di Indonesia. Kemudian kita lihat analisis faktor keberhasilannya. Ya, terutama yang pertama, yaitu GoPay itu berintegrasi dengan ekosistem Gojek. Karena kamu juga tahu ya, kalau Gojek itu kayak marketplace aplikasi ya. Ada GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, pembayaran tagihan-tagihan, kemudian yang lain-lain juga ya. Bahkan sampai kita mau nyimpen tabungan juga bisa di situ ya. Hal ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa perlu beralih ke aplikasi yang lain. Kemudian penggunaan yang seamless atau tanpa ada kendala itu membuat pengalaman pengguna yang menggunakan GoPay itu menjadi lebih lancar dan efisien. Kemudian faktor kesuksesan lain dari GoPay adalah promosi dan insentif yang menarik. Terutama mungkin teman-teman di sini bisa melihat sangat banyak insentif-insentif yang diberikan oleh GoPay. Seperti cashback, voucher, program loyalitas. Itu membuat GoPay menjadi semakin menarik bagi konsumen mereka. Kemudian GoPay itu melakukan ekspansi ke offline. Caranya dengan menggunakan QR payment, kemudian kemitraan strategis, yang bisa memungkinkan GoPay diterima di berbagai bank maupun lembaga keuangan lainnya. Kemudian faktor kesuksesan lain dari GoPay adalah fokus pada inklusi keuangan. Contohnya ada GoPay Later, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Kemudian mereka melakukan kemitraan dengan UMKM ya kan, untuk membantu mereka melakukan Go Digital sehingga meningkatkan penjualan, otomatis juga meningkatkan penggunaan GoPay dalam transaksi mereka. Kemudian juga mereka melakukan inovasi-inovasi produk, ya kan, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, investasi. Kemudian mereka selalu beradaptasi terhadap tren dan teknologi yang ada di pasar. Maka hasil yang dicapai itu pertumbuhan penggunaan yang pesat, otomatis ya. GoPay itu berhasil menarik jutaan pengguna aktif setiap bulannya. Kemudian mereka mendominasi pasar. GoPay itu adalah salah satu pemain utama di pasar pembayaran digital di Indonesia. Kemudian hasil yang dicapai yang ketiga adalah meningkatkan inklusi keuangan. Ya, GoPay berhasil menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses kepada layanan keuangan formal. Kemudian yang keempat, GoPay sukses untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Otomatis dengan transaksi online, orang-orang yang tadinya tidak punya akses untuk pembayaran melalui bank bisa dijangkau oleh GoPay. Dari sini kita bisa melihat ada beberapa pelajaran yang diambil dengan suksesnya GoPay. Yang pertama, tentu pentingnya integrasi. Integrasi dengan ekosistem yang lebih luas tentu akan meningkatkan nilai produk dan memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, promosi yang efektif dan relevan terhadap target pasar. Kemudian, GoPay selalu fokus kepada pengalaman pengguna atau customer experience. Kemudian, mereka terus melakukan inovasi yang berkelanjutan. Kemudian mereka memperluas jangkauannya dengan kemitraan yang strategis. Kesimpulan yang kita dapat, kesuksesan GoPay membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, produk fintech dapat tumbuh dengan pesat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini bisa menjadi referensi
bagi perusahaan fintech lainnya yang ingin berkembang di Indonesia. Itu salah satu contoh kasus produk fintech yang berhasil dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat modern sekarang.